Pada tanggal 16 Juni 2021, Kemenko Maritim dan Investasi menerima laporan dari Direktur Penjaga Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan RI bahwa ada pelaut RI yang terlantar di perairan Timor Leste. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi langsung bertindak. Apakah layak saya tinggal di kapal yang seperti ini saat sekarang ini yang penuh dengan lalat? Air sudah tidak ada lagi. Inilah keadaan kapal saya sekarang karena tidak ada air yang untuk membersihkan ruangan ini. Sampai lalat-lalat nempel di dinding-dinding ini. Pak Deputi Basilio Araujo. Selamat pagi Pak Alamsyah. Baik, jadi begini Pak, istilahnya penanganan permasalahan kapal tanker Ocean Star yang KBRI lakukan itu awalnya ketika tanggal 25 Mei lalu Pak. Udah lama ya. Dari kapten kapal. Jadi sejak tanggal itu sebetulnya sudah terjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak kapal yang atas dasar itu kami juga coba menghubungi pihak agen yang ada di Indonesia maupun agen yang ada di Timor Leste. Kemudian dalam proses itu juga Pak, kapten kapal menginformasikan semakin tersendatnya suplai bahan makanan dan minuman. Jadi atas dasar itu kami di KBRI sudah melakukan pengiriman makanan dan minuman ke atas kapal. Sekedar informasi saja, Pak Deputi, sudah terjadi 4 kali pengiriman makanan dan air minum ke atas kapal. Oh, bagus. Pada tanggal 2, pada tanggal 5, pada tanggal 8, pada tanggal 14 kemarin. Nah, kenapa KBRI mengambil langkah itu, Pak? Karena sepertinya belum ada action dari agen baik yang ada di Timor Leste maupun yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kami koordinasikan permasalahan ini menurut informasi yang kami terima baik dari kedua belah pihak Pak, agen yang di Indonesia dan di Timor Leste sedang dalam proses pengurusan untuk pengiriman, termasuk pengiriman bahan bakar yang akan diperlukan kapal ya Pak. Yep. Bahan bakar untuk kapal tanker terkait. Nah, tapi hingga posisi kemarin itu belum terlaksana Pak. Belum terlaksana. Nah, namun demikian Pak, pagi ini waktu Timor Leste, bagus. kami bertemu langsung dengan Syah Badar yang menginformasikan kepada kami ada komitmen dari agen di Timor Leste akan melakukan pasokan suplai baik itu makanan, minuman termasuk BBM hari ini. Nah, jadi pada bagian itu nanti KBRI akan terus memantau komitmen dari agen untuk melakukan supply. Oke. Ya, pada posisi terakhir kemarin sore, komunikasi kami dengan pihak kapal, kebetulan jalur komunikasi kami langsung lewat kaptennya Pak. Yep. Ada beberapa informasi yang kami catat, jadi kami minta mereka untuk membuat semacam tulisan atau catatan yang berdasarkan surat atau tulisan catatan dari kapten tersebut. Itu antara lain sudah ada beberapa kru yang kondisinya mulai lemah gitu ya Pak Deputi. Yeah. Lalu juga diinformasikan kepada kami dari suratnya itu ada beberapa kondisi dari kapal Pak, antara lain misalnya ruang pompa air itu sudah kemasukan air laut, jadi mungkin bahasa teknisnya bocor gitu kali ya Pak Deputi. Namun pihak kru tidak bisa melakukan memompa keluar air tersebut karena kapal dalam keadaan blackout ya, tidak ada bahan bakar untuk listrik gitu Pak Deputi. Nah, jadi itu juga sudah kami sampaikan concern itu kepada Pak Syah Badar yang juga sudah mengetahui. Nah, pada kesempatan lain juga kami sudah sampaikan informasi ini kepada kepada Kementerian Luar Negeri Timor Leste untuk ikut memberi perhatian pada persoalan ini, dan kelihatannya berdasarkan keterangan
Syah Bandar pagi ini sudah ada semacam disposisi-disposisi tertentu dari instansi terkait Pak, seperti misalnya Kementerian Transportasi di sini, menurut informasi dari Pak Syah Bandar. Oke. Nah, jadi akan ada kelihatannya akan ada kalau kami mengajak tadi akan bertemu lagi Pak dengan Syah Bandar, termasuk mengajak wakil dari pihak agen Timor Leste. Tapi kita sedang koordinasikan ini untuk pelaksanaan pertemuannya, baik jamnya maupun tempatnya, apakah di KBRI atau di kantor pelabuhan. Kita akan ikuti saja, yang penting mudah-mudahan terlaksana pertemuan tersebut untuk ambil langkah penanganan jalan keluarnya. Berdasarkan keterangan Kapten Pak Deputi, kalau boleh kami sampaikan juga sementara ini ada dua opsi yang dapat dilakukan dalam hal ini ya. Pertama ini bukan kemungkinan ya, sebetulnya malah yang menjadi preferensi dari pihak kru kapal Pak, yaitu dalam bentuk melayarkan kembali kapal ini masuk ke wilayah Indonesia, jadi beserta kru yang ada tentunya. Nah, opsi kedua adalah kru kapal ini pulang ke Indonesia dengan jalan darat Pak, tapi kan kondisinya berdasarkan peraturan internasional perkapalan, kapal tidak boleh ditinggal ya Pak ya. Betul, harus ada skeleton kru. Jadi kelihatannya kami sementara ini tetap berkoordinasi dengan pihak kapal, pihak agen, dalam rangka opsi yang pertama Pak, melayarkan kapal keluar wilayah Timor Leste untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sementara itu Pak Deputi, mungkin informasi singkat yang dapat kami sampaikan sebagai update bagi Bapak. Mohon arahan Pak. Ya, terima kasih Pak Alamsyah. Mungkin karena masalah ini sudah masuk di medsos ya, mungkin kami minta tolong Pak Alamsyah nanti dari Pak Dubes kirim laporan ke kita ya, resmi gitu, biar kita bisa jawab media nanti kalau ditanya. Itu. Lalu yang kedua, mungkin kalau si Syah Bandarnya kenal namanya siapa tahu saya kenal juga gitu ya. Namanya Pak Alberto Pak. Oh, Pak Alberto ya, Alberto, oke. Iya. Kalau udah tua-tua pasti saya kenal lah, kalau udah tua-tua. Kalau masih muda-muda ya enggak lah. Baik, siap Pak. Oke, mudah-mudahan nanti ada kontaknya Pak Alberto juga biar kita bisa sama-sama, kalau siapa tahu mungkin Pak Alamsyah lagi nggak bisa dikontak, nanti kami mungkin bisa bantu juga gitu ya Pak Alamsyah ya. Nah, lalu yang berikut berarti kapalnya sedang bersandar atau berlego jangkar di wilayah perairan Timor Leste ya? Lego jangkar Pak, karena tidak boleh merapat ke dermaga. Oke, berarti dekat-dekat besar. Ya, kapal besar. Menurut keterangan Pak Sabandar, kapal sebesar itu, apalagi kapalnya tanker gitu ya. Oh, tanker. Memang pelabuhan tidak punya kapasitas untuk kapal itu bersandar Pak. Jadi lego dia di tengah. Kelihatan sih dari pelabuhan kelihatan. Kalau dia tanker berarti dia ada IMO number ya? Ada Pak. Jadi kita minta IMO number, lalu pemilik kapalnya negara kapalnya siapa, Indonesia atau negara mana? Pemilik dari Cina Pak. Oh, Cina ya? Dari Cina. Sementara ini kapal itu dilayarkan dengan satu kali jalan menggunakan bendera Mongolia. Bendera Mongolia. Ya, kelihatannya masih dalam proses perubahan registrasi bendera Pak. Oh. Karena kan yang satu kali jalannya sudah dipakai nih. Mongolianya. Oke. Nah, lalu dia kalau nggak salah di video itu kan katanya mereka berangkat dari Batam. Oh, benar itu? Dari Batam, menurut informasi kapten seperti itu memang. Oke. Kaptennya orang mana? Kaptennya orang Makassar Pak. Oh, kapten namanya orang Pak Herman. Oh, kapten orang kita juga ya. Oke. Iya. Ya udah, kalau kapten orang kita kan dia tahu betul wilayah laut kita itu kan, bahwa alternatif seperti tadi bisa darat, ya bisa darat, atau kalau memang emergency sama sekali, nanti coba kita cek apakah ada tim SAR misalnya gitu ya, dari Kalabahi atau dari Atambua kan bisa. Kebetulan ada kontak dari Kupang juga Pak, dari kantor SAR Kupang. Kami tadi sudah berkoordinasi juga. Tapi sementara ini mungkin statusnya standby lah gitu ya. Baik. Kami
memang perlu banyak koordinasi dengan beberapa instansi nantinya sih. Laporan akan kami layangkan ke kantor Bapak juga, Pak. Baik, baik. Nah, mungkin juga sama atas kepolisian cek siapa tahu mereka juga punya pol air di Kalabahi atau dari perhubungan mungkin mereka juga KPLP di Kalabahi kan bisa bantu juga dari Kalabahi kan lebih dekat ya. Ya, Pak Deputi mau izin Pak, kebetulan kami ada Pak Sunani rekan kami juga, barangkali ada tambahan informasi Pak Deputi. Nah, silakan. Salam Pak, saya dari Sunan Pak yang dulu ketemu di Nairobi Pak. Waduh, Pak Sunan udah ke Timor Leste nih. Wah, mantap nih dari daerah yang sama ini ya. Udah pengalaman berarti ya. Pertanyaannya Pak itu Pak Alam Pak, tadi semuanya disampaikan oleh Pak Alam Pak. Oh, baik ya. Selamat bertugas Pak Sunan ya. Ya Pak, ya Pak. Oke, thank you. Baik. Sementara itu Pak Deputi yang bisa kami sampaikan Pak sebagai Baik. update bagi Bapak. Baik ya, terima kasih. Tulis segera meluncur Pak Deputi. Baik ya, terima kasih Pak Alamsyah dan Pak Sunan dan semua tim di KBRI Dili Timor Leste. Saya juga pagi ini sudah lakukan juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait di sini, termasuk dengan Dirjen Perhubungan, lalu Kabaharkam, Pak Polri ya, yang semuanya bersedia untuk memberi bantuan seandainya diperlukan bantuan, apakah dari Kalabahi atau dari Kupang atau dari Atambua. Baik Pak Deputi, baik Pak. Oke. Ya, itu aja Pak Alamsyah ya, lapor kepada Pak Dubes ya. Baik, terima kasih banyak atas sarannya Pak Deputi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih KBRI Timor Leste atas bantuannya.